Kamu lagi bingung gimana cara ngebangun personal branding? Sebenarnya personal branding itu apa sih? Dan gimana sebenarnya cara buat ngebangunnya? Tenang, semua jawabannya ada di buku ini. Dan gue akan mengulasnya sebentar lagi, jadi ikutin terus videonya. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is saya. Kalau kamu baru pertama kali nonton video gue, channel ini membahas segala sesuatu tentang buku. Jadi kalau kamu senang baca buku dan butuh rekomendasi buku, langsung aja tekan tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap kali gue upload video baru. Nah, di video ini gue mau ngebahas satu buku tentang personal branding, yaitu ini dia, Lo Ngerti Siapa Gua. Ini ditulis oleh Sofia Mega yang juga adalah seorang booktuber. Seperti biasa kalau gue mereview atau mengulas buku non-fiksi, gue akan memaparkan hal-hal menarik apa yang sudah gue dapat dari bukunya, dan nanti kemudian gue akan memberitahu atau membagikan hal-hal yang menurut gue mengganggu dan mungkin bisa diperbaiki dari buku tersebut. Jadi langsung aja ya. Hal menarik yang gue dapatkan dari buku Lo Ngerti Siapa Gua ini adalah di sini penulis menyampaikan bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki personal brand. Kalimat tepatnya adalah setiap orang punya personal brand, hanya saja ada brand yang menempel kuat di kepala orang lain, ada pula yang lemah. Jadi gimana nih ya? Apa sih sebenarnya maksud dari kalimat tadi itu? Sekarang ini kayaknya semua orang udah punya Instagram ya. Asumsi gue hampir semua orang sudah punya Instagram dan kita pasti follow puluhan bahkan ratusan akun-akun di Instagram. Dan kalau kita butuh jawaban atas sebuah pertanyaan, misalnya kita pengen tahu kafe yang lagi hits di mana atau restoran yang punya menu enak tuh di mana, kita pasti cek ke satu akun yang memang membahas hal-hal tersebut. Bisa itu dia influencer atau memang akun media yang menyediakan informasi yang terkait dengan hal-hal berbau makanan. Begitupun misalnya kamu perempuan nih lagi butuh rekomendasi kalau kulit lagi kering, kamu pasti cari atau buka di akun influencer atau mungkin media-media yang membahas segala sesuatu tentang skincare ataupun kesehatan kulit. Itu adalah contoh akun-akun yang memiliki personal brand yang kuat sehingga image mereka itu nempel di kepala followersnya, sehingga ketika followersnya butuh sesuatu yang berkaitan dengan apa yang mereka bahas, otomatis mereka akan mampir ke akun-akun tersebut. Akan tetapi saat ini sepertinya semua orang pengen menjadi konten kreator, apa-apa di-upload, apa-apa di-review. Beberapa akun yang tiba-tiba dadakan pengen jadi konten kreator mungkin masih mengupload konten-konten yang cukup random, kayak misalnya sekarang dia ngebahas satu makanan, besok dia ngebahas skincare, besok lagi dia ngebahas film. Akun-akun tersebutlah yang disebut di dalam buku ini sebagai akun yang memiliki personal brand lemah, karena di kepala followersnya mereka tidak ingat akun tersebut tuh khas, ciri khasnya tuh apa yang harus mereka sebutkan ketika mengingat nama akun tersebut. Nah, itu adalah hal menarik yang gue dapatkan. Sebenarnya mungkin kita semua udah tahu akan hal tersebut, tapi dengan membaca buku ini kayak kembali diingatkan bahwa personal brand yang kuat itu seperti ini dan yang lemah itu seperti ini. Kemudian hal menarik kedua yang gue dapat dari buku ini masih berkaitan dengan poin nomor 1 tadi, di mana ada personal brand yang image-nya kuat dan ada juga yang lemah. Buat kamu yang merasa personal brand kamu masih lemah dan kurang diingat orang, kuncinya itu adalah dengan mencari apa hal yang gue banget. Coba terus gali hal-hal apa sih yang menurut kamu itu kamu senang melakukannya, karena di sini penulis menyampaikan bahwa ada baiknya untuk mengupload konten-konten ke media sosial itu adalah konten yang memang kamu senangi. Dengan kamu senang akan hal tersebut, kamu nggak akan merasakan beban berlebih ketika mengupload konten dan membagikannya, tapi di sisi lain juga followers kamu jadi ingat bahwa kamu adalah orang yang menyenangi hal tersebut. Memang satu orang punya banyak sekali hobi dan kesukaan, seperti contohnya gue suka baca, gue suka musik, gue suka nonton, gue suka olahraga, tapi untuk mendapatkan image atau personal brand yang kuat, mau nggak mau harus memilih satu bidang yang memang benar-benar kamu suka banget dan kamu kuasai untuk bisa kamu bagikan ke followers. Memang nggak gampang, si penulis bahkan harus butuh waktu sampai 10 tahun untuk menemukan apa yang sebenarnya benar-benar dia sukai. Ada banyak proses trial dan error selama perjalanannya tersebut. Jadi gua kasih tahu itu adalah hal yang wajar kalau kamu sekarang belum tahu apa yang benar-benar kamu banget. Hal ketiga yang menarik menurut gua di sini adalah bahwa ada 3 faktor personal branding yang kuat, yaitu khas, relevan, dan konsisten. Masing-masing dari ketiga faktor tersebut dijelaskan dengan cukup detail dalam buku ini. Ada juga yang namanya personal branding manifesto, itu adalah step
by step guide untuk kamu mengetahui sebenarnya apa sih yang bikin brand kamu tuh khas, apa yang bikin brand kamu jadi relevan, dan bagaimana supaya kamu bisa konsisten dalam menyampaikan hal tersebut kepada orang lain sehingga brand kamu itu menjadi punya image yang kuat di benak para followers. Hal menarik keempat yang gue dapatkan dari buku ini ada di bab 4, yaitu kalimatnya seperti ini. Dalam membangun personal branding yang kuat, tidak cukup hanya mengetahui diri kita sendiri. Kita juga perlu tahu bagaimana cara menyampaikan diri kita baik melalui media sosial maupun dalam kehidupan bertatap muka. Yang keempat ini gue mendapati bahwa mengetahui siapa diri kita dan apa kemampuan diri kita aja tidak cukup, tapi ada seni untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain baik di online maupun ketika bertatap muka secara langsung. Dan di bab 4 diceritakan atau disampaikan dengan lumayan lengkap. Bahkan setelah membaca bab keempat ini, gue kayak kepikiran pengen mengganti bio Instagram gue, tapi masih belum kepikiran apa yang pengen gue tulis di situ. Jadi membaca buku ini terkesan lebih personal, lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari yang pengen baru mencoba menjadi konten kreator, baru pengen menemukan personal brand kita seperti apa. Belum lagi di dalamnya grafis-grafisnya menarik dan ada ilustrasi atau tulisan tangan yang disematkan di dalam bukunya yang membuat ini menambah sisi personal. Si penulis itu terlihat di dalam buku ini. Jadi ini bukan sekadar buku textbook, tapi lebih ke cerita personal penulis, pengalaman penulis yang dibagikan, sehingga menurut gue lebih ngena aja ke kita yang bacanya. Untuk kekurangannya menurut gue kurang banyak, karena buku ini tebalnya cuma 159 halaman. Jadi buat kamu yang memang lagi pengen membangun personal branding, khususnya di media sosial, kamu bisa coba baca buku ini untuk bisa mendapatkan step by stepnya, untuk bisa mendapatkan pemahaman sebenarnya personal brand itu tuh apa sih, kenapa harus membangun personal brand, bagaimana caranya, baca buku ini. Kalau kamu suka review buku-buku non-fiksi, gue punya review buku non-fiksi lain di sini. Kamu bisa klik link di atas sini atau di kolom deskripsi bawah. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!